此阵护持之下，小看对手是要……无心，天火，这就是你挺何为天谴？竟把这功法交给了羽无天，从来不是赢你。无心，黑风刃，是你得谢谢这复生阵。这怪物之前说的。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Lingwu Continent bagian ke-151 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dari ketua Sekte Dao yang memasang formasi kebangkitan di tengah altar kompetisi. Dengan formasi kebangkitan ini, para peserta tidak perlu khawatir jika terluka parah ketika melakukan pertarungan, yang mana seketika mereka akan sembuh karena ada formasi kebangkitan. Ketua Sekte Dao kemudian mengundi secara acak nama-nama yang akan melakukan pertarungan di tengah altar. Pemenang pertarungan akan lolos ke babak selanjutnya, sementara yang kalah akan dieliminasi. Sentu Au langsung tertawa melihat hasil undian karena dia akan berhadapan dengan Chen Tian. Sentu Au sangat percaya diri bisa mengakhiri perjalanan Chen Tian di kompetisi antar wilayah tahun ini. Xiao Mo kemudian nyambung dengan berkata kalau Sentu Au terlalu banyak bacot padahal mereka belum mulai bertarung. Di saat yang sama, Yu Wu Tian tidak sabar ingin berhadapan dengan Chen Tian untuk kedua kalinya. Seperti yang kita ketahui, di pertemuan pertama Yu Wu Tian sudah terbantai. Chen Tian berkata kalau Yu Wu Tian belum tentu bisa melaju ke babak selanjutnya karena dia akan melawan adiknya sendiri yaitu Yu Wuxin. Namun Yu Wu Tian menganggap Yu Wuxin hanyalah serangga kecil karena sedari dulu Yu Wuxin selalu kalah darinya. Sambil tersenyum, Chen Tian berkata kalau orang yang meremehkan lawan biasanya akan kalah. 我在亲手终结你。小看对手是要…… Detik berikutnya Yu Wuxin dan Yu Wu Tian sudah masuk ke dalam altar. Orang-orang lebih mengunggulkan Yu Wu Tian dalam pertarungan kali ini. Diketahui Yu Wu Tian sudah mendapatkan warisan dari Guru San, yang mana menurut perkiraan kekuatannya juga tidak kalah dari Nalandi Tian. Sementara Yu Wuxin hanya dianggap sebagai batu loncatan untuk kakaknya. Yu Wu Tian juga tidak punya keraguan kalau dia pasti akan mengalahkan Yu Wuxin. Di saat yang sama, Yu Wuxin tidak terlalu banyak bicara dan meminta bimbingan dari kakaknya sendiri. 无心，兄长，请指教。 Serangan pertama dari Yu Wu Tian berhasil mengenai tubuh dari Yu Wuxin. Namun ternyata Yu Wuxin belum kalah karena dia menggunakan api langit sebagai pertahanan. Karena Yu Wuxin sudah berkembang, maka Yu Wu Tian tidak akan segan-segan mengeluarkan teknik kuat yaitu mantra langit yang diturunkan langsung oleh Guru San. Kamu ingin mengalahkanku? Lebih baik coba di kehidupan selanjutnya, ucap Yu Wu Tian sambil melakukan serangan kuat kepada Yu Wuxin. 天火，这就是你挺何为天谴？竟把这功法交给了羽无天，下辈子从来不是赢你。 Dengan penuh kepercayaan diri, Yu Wuxin mengayunkan pedang sembari berkata kalau dia tidak pernah ingin menang dari kakaknya. Namun selama ini yang diinginkan oleh Yu Wuxin hanyalah pengakuan dari orang-orang bahwa di keluarga Yu bukan hanya ada Yu Wu Tian seorang. Serangan pedang Yu Wuxin berhasil menghancurkan mantra langit milik Yu Wu Tian, sekaligus membuat Yu Wu Tian kalah dalam pertarungan.
Kamu tidak pernah menganggapku, jadi tidak pernah tahu aku sudah berkembang sejauh ini, ucap Yu Wuxin kepada Yu Wutian. Kemenangan Yu Wuxin tentu saja membuat Nalandi Tian tersenyum. Dia akhirnya paham kenapa adik ketiganya sangat menghargai Yu Wuxin selama ini. Pertandingan berikutnya adalah Chen Tian melawan Shen Tuao. Seperti biasa, Shen Tuao sangat percaya diri bisa mengalahkan Chen Tian di dalam altar pertarungan. Shen Tuao juga berkata kalau dia akan memulangkan Chen Tian agar tidak bisa mendapatkan apapun di kompetisi wilayah tahun ini. Dia kemudian mengeluarkan aura mengerikan yang ternyata kekuatan dari jurang iblis. Konon katanya kekuatan jurang iblis mampu menaikkan kekuatan hingga 100 kali lipat. Sambil tertawa, Shen Tuao berkata kalau Chen Tian harus berterima kasih kepada formasi kebangkitan yang dibuat oleh ketua Sekte Dao. Jika tidak ada formasi ini, Chen Tian pasti akan mati di tangan Shen Tuao. Serangan cepat pun langsung dilancarkan oleh Shen Tuao menggunakan cakar pemakan jiwa. Namun Chen Tian menggunakan lonceng Dong Huang untuk bertahan, sekaligus menggunakan teknik warisan Buddha yang dia dapatkan di lantai ke-10 menara spiritual. Penggunaan warisan Buddha ini membuat ketua Sekte Dao sadar kalau Chen Tian sepertinya sudah memahami warisan di lantai ke-10. Di saat yang sama, Chen Tian bertanya kepada Shen Tuao apakah hanya segini saja serangan yang bisa dia buat. Serangan kuat pun coba dilakukan lagi oleh Shen Tuao untuk menghancurkan pertahanan lonceng Dong Huang. Namun serangan ini sama sekali tidak berguna dan bahkan Shen Tuao harus terkena serangan balik yang kuat dari King Chen Tian. Shen Tuao tidak percaya Chen Tian bisa menahan semua serangan yang dia buat. Dengan penuh amarah dia berniat melakukan serangan lagi ke arah Chen Tian. Namun Chen Tian dengan cepat memukul perut dari Shen Tuao hingga dia keluar altar pertarungan dan tewas seketika. Tewasnya Shen Tuao tentu saja membuat Chen Tian menjadi pemenang. Detik berikutnya Shen Tuao kembali muncul di dalam altar pertarungan karena terselamatkan oleh formasi kebangkitan yang dibuat oleh ketua Sekte Dao. Chen Tian kemudian mengembalikan omongan dari Shen Tuao sebelumnya, yang mana kali ini Shen Tuao harus berterima kasih kepada formasi kebangkitan yang sudah menyelamatkan nyawanya. Kekalahan Shen Tuao tentu membuat semua orang kaget. Mereka tidak percaya kalau Chen Tian menyembunyikan kekuatan sedalam ini. Kuda hitam di kompetisi wilayah sudah dipastikan adalah King Chen Tian. Sementara itu Chu Yingyu merasa heran kenapa Chen Tian bisa sekuat ini, padahal dia tidak berhasil membangkitkan kekuatan garis darah di menara spiritual. Kemarahan Chu Yingyu ini membuat Luo Xiao akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan Chen Tian. Jika dia mampu mengalahkan Chen Tian, tentu saja Tuan Putri Chu Yingyu akan memberikan pujian kepadanya. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Chen Tian bersama dengan Luo Xi dan Chen Nan pulang ke penginapan. Ternyata di dalam penginapan sudah ada teman-teman Chen Tian yang lain seperti Ti Xiong, Liu Yan, Evian, serta murid Sekte Ling Tian. Kedatangan mereka ini khusus untuk menyambut tahun baru Imlek dan merayakannya bersama-sama dengan Chen Tian. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.